Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar hukum dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada podcast Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hari ini kita spesial karena kerjasama dengan Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, yang dimana bulan ini adalah salah satu bulan yang istimewa. Dan tentunya ketika bulannya istimewa kita juga menghadirkan narasumber yang istimewa nih. Hari ini kita akan banyak berdiskusi perihal dengan manusia nih Pak ya. Betul. Manusia yang beragama ya seperti itulah. Pokoknya hari ini kita akan banyak diskusi terkait dengan hal itu dengan tema beragama namun tetap berbuat jahat. Nah, kita cari tahu apa sebabnya, faktornya seperti apa, kenapa bisa terjadi. Secara filosofis akan kita bahas, kita kupas tuntas dengan narasumber kita hari ini. Mungkin saya perkenalkan dan pastinya teman-teman sudah kenal semua gitu ya. Jadi kita hari ini bersama Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, SHMH. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Assalamualaikum Pak Mahendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun dalam puasa Ramadan puasa tetap harus sehat dan semangat Pak ya. Betul. Jadi, karena bulan puasa tidak menghalangi kita dari berbagai macam aktivitas. Betul. Terakhir pun saya nonton MU Arsenal Pak. Ahmad Diallo buka puasa Pak. Itu. Wah, itu luar toleransi biasa. yang luar biasa. Dan itu kemudian menjadi situasi positif baik yang betul disebarkan dan kemudian orang juga akan respect terhadap situasi itu. Betul. Dan itu merupakan contoh baik perbuatan baik. Perbuatan baik, iya. Sama seperti program ini ya Pak, program Syiar Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi agama itu bukan menjadi penghalang Pak ya. Malahan untuk seorang pemain bola yang bermain 45 menit kali 2 masih bisa berpuasa, itu tidak menjadi penghalang Pak ya. Betul. Iya. Betul. Jadi cuman sering dipertanyakan soal agamanya, bertanyakan agama beneran kah orang beragama ini kemudian dia akan ketika dia beragama otomatis dia tidak akan melakukan perbuatan yang salah. Kan begitu. Betul. Satu sisi banyak juga orang tidak beragama tapi dia baik. Nah, itu seperti apa ya Pak ya? Nah, sebelum mengarah ke sana gitu ya. Sebelum mengarah ke sana ini tadi bridging sedikit gitu ya Pak ya. Jadi untuk hal-hal substansi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya ini saya mohon izin nih Pak nanya Pak ya. Bagaimana perjalanan spiritual Bapak? Kenapa kita bisa sampai ke Samarinda nih Pak? Padahal kalau yang sepengetahuan saya, beliau ini dari Malang. Betul. Malang. Ya, mungkin sedikit Pak untuk teman-teman, untuk penonton, pembelajar hukum. Saya tidak pernah membayangkan situasinya hari ini akan berada di sini, berada di kota ini, berada di fakultas ini, berada di ruangan ini. Tidak akan pernah terbayangkan dulu, karena dulu cita-cita saya bukan jadi dosen dulu. Ketika masih TK kan ditanya cita-citanya jadi apa gitu. Ya saya jawab standar waktu itu. Ya kalau nggak pilot, presiden jadi ini apa, jadi apa, dokter kan begitu. Kita nggak tahu pada waktu itu kan, nggak ngerti ya. Jawab seperlihatan kita. Mau jawab jadi pemain bola iya juga. Semuanya kan begitu. Betul. Cuma pada akhirnya kita nggak tahu secara spiritual situasinya membawa kita, takdir yang membawa kita pada akhirnya sampailah di sini dan kita ketemu situasi di sini, dan pada perjalanan itu membawa kita ke berbagai macam situasi-situasi yang sekiranya itu akan menuntun kita sampai sekarang, menurut kita mana yang disebut dengan perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana yang ketemu dengan orang yang baik, mana ketemu yang orang yang tidak baik, mana ketemu dengan orang yang pura-pura baik, mana ketemu dengan orang yang pura-pura tidak baik. Pokoknya perjalanan spiritual itu akan membawa kita ketemu dengan situasi-situasi yang seperti itu, dan justru kita akan semakin memiliki wisdom, ya, dengan bertemu dengan situasi-situasi yang seperti itu. Betul. Secara spiritual. Walaupun spiritual itu kan kaitannya dengan bagaimana perjalanan spiritual seseorang itu kan kaitannya dengan bagaimana kita membawa diri kita ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menentukan baik dan buruknya, hitam dan putih, salah benar, terus bagaimana kita bersikap dengan orang lain, dan bagaimana kita bersikap juga dengan Tuhan. Betul. Selama itu kita
dalami sebagai sebuah perjalanan spiritual, maka insya Allah kita akan menemukan banyak hal di situ. Betul. Oke. Yang akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Yang akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Jadi takdirnya memang seperti itu, tapi di dalam menuju ke takdir itu kita akan ketemu dengan berbagai macam hal yang kemudian itu jika dimaknai secara spiritual akan mempengaruhi tentang bagaimana kita bersikap, tentang contohnya tentang bagaimana kita menetapkan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini perbuatan benar, ini perbuatan salah, ini hitam, ini putih. Kita harus ketemu dengan orang bagaimana, kita bersikap dengan orang bagaimana, bersikap dengan keluarga seperti apa, bersikap dengan teman seperti apa, dan yang paling utama bersikap dengan Tuhan seperti apa, bersikap dengan Allah seperti apa. Betul. Itulah perjalanan spiritual. Iya, perjalanan spiritual. Jadi memang untuk menjadi seperti sekarang kita dihadapkan oleh banyak pilihan, di mana kita bisa memilih apakah kita untuk jalan yang baik atau jalan yang buruk akan kita pilih seperti itu. Jadi perjalanan itulah yang menentukan kita sampai sekarang. Benar. Dan itu tentunya sebenarnya juga sudah takdir yang Allah tentukan gitu Pak ya. Tuhan tentukan yang Allah tentukan. Tinggal gimana kita memilih dan mempertimbangkan yang mana memang terbaik untuk kita, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya, kira-kira seperti itulah secara simpelnya. Secara simpelnya seperti itu. Ya. Baik. Jadi itu teman-teman, bagaimana seorang Pak Mahendra yang awalnya tadi menceritakan bahwa ada presiden. Ya itu template lah ya Pak ya. Template anak semua kecil. Anak-anak pasti seperti itu tahun 80-an template-nya seperti itu. Sama Pak, saya juga seperti itu Pak. Jadi hobi main bola, pengen jadi pemain bola. Ngelihat pesawat, kok jadi pilot keren nih gitu kan. Besoknya sakit ketemu dokter, wah enak jadi dokter. Uangnya banyak. Iya, cita-citanya berubah-ubah cita-citanya. Tapi pada akhirnya perjalanan spiritual yang akan menetapkan kita, menentukan kita akan jadi seperti apa di usia-usia tertentu, di fase-fase tertentu. Betul seperti itu. Oke, itu tadi bridging ya teman-teman ya, bahwa memang perjalanan spiritualnya yang membawa kita hingga sekarang gitu ya. Yang dimana tadi yang seperti diceritakan oleh Pak Mahendra, tidak hanya hubungan kita terhadap manusia yang membawa kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan kita seperti apa. Betul. Seperti itu. Betul. Oke. Tapi ini bagi yang beragama ya. Betul. Ketika nggak beragama, apa yang kita bicarakan mungkin jadi aneh kan. Betul. Gitu ya. Tidak ada tanggung jawab panca indera secara ilmiah, berarti tidak mereka yakini ya, Ketika nggak beragama, maka saya akan berbuat apa saja karena saya nggak meyakini neraka kan. Betul, tidak ada surga dan neraka, benar. Konsep surga dan neraka kan ada di konsep beragama. Betul. Ya kan? Ketika saya tidak beragama atau saya tidak percaya dengan agama, maka saya mungkin tidak akan percaya dengan surga dan neraka. Betul. Artinya kalau selama ini stigmanya kita adalah berbuat baik maka Anda akan masuk surga. Ketika berbuat salah atau berbuat dosa maka Anda akan masuk neraka. Kan begitu Bos? Iya, konsekuensi. Bagaimana ketika kita nggak percaya dengan surga neraka? Betul. Berarti kan sembarang aja gitu. Ya berakhir, makanya kalau saya kemarin ada sedikit membaca Pak terkait dengan Aristoteles mengatakan, ya ketika mati ya berarti batas kehidupanmu sampai situ. Ketika kamu masih hidup berarti ya batas kehidupanmu sampai situ. Jadi akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Tidak ada lagi setelah itu. Makanya itu juga yang tadi mungkin Bapak katakan bahwa ketika tidak meyakini ada surga neraka, mati itu adalah titik akhir. Seperti itu. Stop sampai di situ aja. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Baik, menarik tadi Pak. Jadi kembali ke tema bahwa kita beragama, tapi kenapa masih berbuat jahat? Seperti itu. Ya Pak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, mungkin sebagai perspektif kita sebagai akademisi dulu nih Pak ya. Karena kita di sini sebagai dosen di Fakultas Hukum. Bagaimana menurut Bapak ketika memang seseorang itu melakukan kejahatan, dasarnya apa? Faktornya apa? Mungkin seperti itu dulu Pak. Ini gini. Pertama saya akan mencoba untuk pertanyaan tadi akan saya balas dengan pertanyaan. Karena kita harus sepakat dulu dengan situasi ini bahwa rata-rata atau bahkan mungkin 80-70%, 80-70% kalau kita menggunakan pendekatan hukum pidana di Fakultas Hukum kan pasti kan pidana ya. Salah satunya pidana. Kalau kita melakukan pendekatan hukum pidana, bisa kita pastikan nggak bahwa 80% orang-orang yang dipidana itu adalah orang-orang yang memiliki agama atau beragama? Beragama Pak. Pasti kan? Pasti beragama kan? Karena lebaran, Natal gitu. Nyepi kan begitu kan ya. Artinya posisinya kita bisa pastikan situasinya adalah orang yang beragama pun tidak lepas dari dia akan melakukan perbuatan yang dalam hukum nasional atau hukum Indonesia disebut dengan
hukum pidana. Hukum pidana. Yang hukum pidana ini asal muasalnya posisinya dari yang pengklasifikasian perbuatan mana yang perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Sehingga yang perbuatan tidak baik atau salah ini kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketika melakukan tindak pidana ini maka dia akan dikenakan sanksi hukum pidana. Kan begitu. Nah, kalau dalam perspektif kriminologi, kriminalistik atau viktimologi, posisinya saya kira pertanyaan Mas Kalen tadi terkait dengan kenapa orang melakukan tindak pidana, saya kira banyak faktor ya. Mungkin dari sisi kalau kata legendaris Bang Napi dulu, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Ya. Tidak hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan. Itu kata Lanapi kan. Bang Napi maksud saya. Bukan Lanapi. Lanapi teman kita. Lain betul. Bang Napi. Iya, yang ini jangan diedit ya Lanapinya ya. Tetap aja jalan. Jadi gampangnya kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga ada karena kesempatan. Nah, pertanyaan yang tadi Mas Kalen sampaikan sebenarnya lebih dalam kalau dalam filsafat hukum dipertanyakan, kenapa ada orang berniat jahat? Kenapa niat itu terbentuk? Betul. Kenapa? Begini deh, gampangnya begini. Seumur hidup Mas Kalen, seumur hidup saya posisinya. Atau siapapun yang mendengar ini. Coba tanyakan sama diri sendiri. Pernah enggak kita berbuat jahat? Bohong pernah. Curang pernah. Betul. Bohong pernah. Betul, Pak. Nipu orang tua pernah nggak? Pernah. Oke. Ngakunya belum dapat sangu padahal udah dikasih. Betul, Pak. SPP katanya cuma sekian. Nah, orang tua kan nggak tahu. Markup. Oke. Yang kita sebut tadi menipu, berbohong, berbuat curang. Ini adalah cikal bakal dari apa? Dari perbuatan tindak pidana. Korupsi misalnya. Unsur korupsi apa? Ya menipu, ya markup, ya curang, ya bohong, ya menipu dan segala macam. Ini kan kalau kita arahkan itu akan menjadi sebuah situasi yang ini tindak pidana itu terjadi karena kalau menurut pemahaman saya, karena setiap manusia itu memang ya ada kecenderungan atau ada situasi yang membuat dia akan melakukan tindakan hal itu buruk tadi, walaupun dia sudah tahu. Walaupun dia sudah tahu. Tadi saya tanya, Mas Kalen pernah nggak tadi bohong? Pernah. Tapi Mas Kalen waktu usia berapa Mas Kalen tahu kalau bohong itu adalah perbuatan yang dilarang atau tidak baik secara agama, menurut agama? Mayis itu kan kita udah balik sih Pak, mungkin SD kelas umur 4, 6, kelas 6, umur 7, umur 8. 6, 7, 8. Oke, sudah tahu pasti. Berarti sekarang posisi sekarang tua Pak. Iya, sekarang posisi kalau sekarang anggaplah 8 tahun. Berapa tahun kalau sekarang? Sekarang 33 Pak. 33 berarti 25 tahun. 25 tahun. Kapan terakhir berbohong? Kapan terakhir berbohong? Baru aja. Ya. Berarti selama 25 tahun Mas Kalen kan masih tahu betul. Kalau bahwa berbohong itu adalah salah. Tidak baik. Betul, tidak baik. Tapi kenapa kemarin masih berbohong? Iya kan gitu loh. Iya. Nah, di sini asal muasalnya kenapa orang berbuat jahat. Betul. Even dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Salah benar. Kan begitu benar. Posisinya. KDRT misalnya. KDRT. Kita tahu mukul orang itu salah. Menghina orang itu salah. Terus menghardik keluarga kita juga salah juga. Kita udah diajarkan mulai kecil kan. Betul. Sama saya juga posisinya. Ketika pertanyaan kapan kita berantem dengan keluarga kita, kapan kita menghardik keluarga kita, mungkin baru-baru aja. Tapi kita tahu nggak sih kalau itu perbuatan yang salah? Sudah lama tahu. Sudah sejak SD kan kita diajarin yang disebut dengan etika. Misalnya ada, saya kira dulu waktu tahun 80-an saya kuliah, saya kuliah 80 bukan. Saya SD 80-an itu ada satu mata pelajaran namanya mata pelajaran etika. Isinya adalah mana perbuatan yang dikategorikan baik. Betul. Dan mana yang dikategorikan tidak baik. Nah, yang mana perbuatan kategori baik dan tidak baik itu kalau sekarang kita baca di semua aturan hukum. Betul. Ya itulah isinya. Isinya sama. Betul. KUH Perdata, KUH Pidana isinya kan sama. Apa yang diajarkan di dalam
Etika waktu kita Iya. sekolah dasar. Semua sekolah dasar semuanya pasti punya pelajaran etika. Iya, Orang tua kita di rumah, guru ngaji kita juga di rumah. Agama lain saya kira juga sama. Pastinya sama. Semua agama pasti memiliki, mengajarkan, memiliki dulu dan mengajarkan. Kamu umat beragamaku, ini yang disebut dengan perbuatan baik dan ini yang disebut dengan perbuatan buruk. Jangan tinggalkanlah. Betul. Contoh yang paling gampang, oke, Ramadan posisinya. Kalau posisi di Ramadan ini kan semua kan akhirnya mendadak ustadz banyak kan. Betul. Tapi kalau mau kita lihat isinya, sebetulnya apa yang mereka sampaikan itu kan sesuatu yang sebetulnya batas mana janganlah kamu mendekati perbuatan yang buruk. Betul. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang buruk. Preventifnya kan di situ. Perbuatan buruk itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak. Kan begitu. Banyak, betul. Kembali ke pertanyaan tadi. Kok apa yang menyebabkan orang itu kemudian ketika dia sudah tahu dia beragama, dia tahu membedakan mana yang baik dan benar. Kenapa dia masih melakukan itu? Ya. Itu dia pertanyaan. Itu pertanyaan. Kenapa dia masih melakukan itu? Kenapa kita masih berbohong? Kenapa kita masih misalnya berbuat tidak baik dengan keluarga kita? Kenapa kita masih yang paling sering ya, ayat mana yang menyatakan bahwa ghibah itu adalah sesuatu yang betul? Gak ada kan? Benar, salah itu fitnah, benar itu ghibah. Ya sama-sama buruk, Pak. Ghibah bahkan sudah jelas, ghibah adalah sesuatu yang sebenarnya benar diceritakan. Ya, bukan, maksudnya gini. Ghibah itu adalah yang di dalam ayat Al-Qur'an kita disebutkan bahwa ghibah itu adalah sama dengan memakan saudara kita sendiri. Pertanyaan, kapan kita berdua terakhir melakukan ghibah? Semalam enggak ada. Oh iya. WA. Menentukan tema sebelumnya apa? Semalam kita ada ghibah enggak? Nah, ini loh pertanyaan dalam filsafat hukum, pertanyaan dalam bulan Ramadan ini yang harus dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sekali lagi saya bilang, kita sudah beragama sejak kecil. Buat orang Indonesia, buat kita yang lahir dalam lingkungan agama, whatever. Ya, agama apapun agamanya ya, whatever the religions. Satu, kita beragama. Kita sepakat semua agama dalam hal ini, terutama Islam. Kalau kita penganut agama Islam, sudah menyatakan bahwa ini baik, ini buruk. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, kamu dapat pahala. Kalau kamu dapat melakukan perbuatan buruk, maka kamu akan dapat dosa. Atau yang ada beberapa hal situasi yang memakan saudara sama dengan memakan bangkai saudara sendiri dan segala macam ghibah tadi. Itu sudah ada. Secara hukum nasional juga sudah ada. Semua orang posisinya buat kita yang dewasa pasti sudah tahu posisinya. Ada hukum pidana, ada hukum perdata dan hukum lainnya posisinya. Kemudian memberikan batas. Hukum kan cuma 3 kan? Hukum kan isinya kan cuma memberikan kewajiban, larangan, sama hak. Kan cuma 3. Hukum kan isinya cuma 3. Hak, kewajiban, dan larangan. Hak apa yang boleh kita lakukan, ya, apa yang boleh kita lakukan, apa yang kita terima. Kewajiban apa yang harus kita lakukan. Larangan apa yang nggak boleh kita lakukan. Buat kita orang-orang fakultas hukum posisinya itu pelajaran utama, pelajaran dasar. 3-tiganya udah kita lakukan. Artinya kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Pertanyaannya itu tadi kembali. Kenapa orang-orang di luar sana, bahkan kita sendiri kadang-kadang masih melanggar hukum? Betul. Di pendidikan, di dunia pendidikan, pelanggaran hukum yang paling rendah atau perbuatan bohong yang paling rendah apa? Absen nggak ngajar. Nah, itu sudah. Iya lagi. Pidana itu. Betul. Hak mahasiswa. Betul. Pidana universitas. Seharusnya. Tapi kenapa kita melakukan itu? Kita tahu. Kita tahu. Kita dibayar oleh mahasiswa dari semester SPP-nya dia. Harusnya kan kita memberikan timbal balik kepada mereka. Tapi kita masih banyak. Ya saya nggak perlu sebut siapa nama dosennya ya. Tapi mungkin saya pernah juga kali ya. Udah tobat tapi. Di sini kita mengklaim diri tobat. Ya, klarifikasi duluan. Besok belum tentu. Nah, itu juga kita bahas nanti. Nanti itu kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke. Ketika kita sudah tahu itu salah, itu benar. Kenapa kita masih melakukan perbuatan yang salah? Betul. Nah, ini yang harus kita taruh ke diri kita masing-masing. Ada nggak sih Pak filternya gitu? Nah, itu dia. Minimal dampaknya tidak besar gitu. Ya betul. Gimana tuh Pak? Kita lo beragama. Kita sholat 5 waktu. Betul. Sekarang nambah sholatnya. Ada tarawih, ada witir, ada sholat malam. Yang nggak pernah sholat malam tiba-tiba langsung sholat malam. Yang nggak pernah. Iya. Betul. Karena pernah jemaah Isya di masjid. Isya tiba-tiba muncul di masjid. Berarti kan
saya harus menganggap bahwa semua orang di Indonesia terutama di sekeliling kita semua beragama dan dia Betul. tahu mana yang baik mana yang benar. Kan begitu. Nah, kalau terkait dengan filter tadi posisinya, saya mencoba untuk melakukan perspektif dari dalam diri kita sendiri. Saya pernah membaca 2 jurnal ya, yang satu menyebutkan kenapa orang melakukan kejahatan. Ini saya baca di beberapa artikel, Einstein pernah menyebutkan bahwa orang melakukan kejahatan itu bukan karena Tuhan menciptakan kejahatan, karena Tuhan menciptakan kebaikan. Betul. Justru Tuhan melarang supaya tidak dilakukan hal-hal yang ini. Tapi kenapa orang melakukan itu? Karena di dalam dirinya, ya Einstein bilang orang melakukan kejahatan karena ketiadaan Tuhan di dalam dirinya. Oke. Jadi dia beragama, tapi Tuhan itu tidak ada dalam dirinya. Dalam dirinya, betul. Gitu loh. Dalam perspektif, saya kan penganut realis ya. Betul. Dalam penganut realis ya. Kadang-kadang saya tuh lebih takut sama istri saya daripada takut sama Tuhan. Lu serius gak? Karena lebih ada di depan mata. Betul. Dampaknya lebih terasa. Logikanya kalau saya bertuhan, saya memiliki Allah, saya rela kalau mau melakukan sesuatu, saya bukan takut sama istri saya. Iya. Saya takut sama Allah dulu, baru takut sama istri saya. Betul, Ini enggak, kok bisa takut sama istri? Ini ada yang salah ini. Karena realis tadi, Pak. Yang bener dirasakan di depan dulu yang kita takutin, yang kita hindarin. Tapi gitu. bukankah, saya nggak tahu, mungkin Mas kalian lebih tahu atau mungkin teman-teman. Iya. Bukankah Tuhan itu lebih dekat Betul. dibanding siapapun? Iya. Tuhan kan apa? Sedekat dengan urat. Sedekat dengan urat nadi. Urat saya di sini, istri saya di situ. Lebih dekat mana? Berjarak. Iya. Sedangkan ini di dalam diri kan, tergabung dalam diri kita gitu. Itu dia. Ya. Itu dia posisinya. Itu Pak, pertanyaan menarik juga Pak. Berarti Tuhan ada nggak? Coba sih lihat. Nggak ada di situ. Coba lihat di urat saya. Nggak ada. Akan hadir ketika kita meyakininya. Gitu. Betul, saya yakin loh. Iya, beriman gitu Yakin, ya. saya beriman. Iya benar-benar. Saya beriman. Tapi Asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah saya Iya. ucapkan hari-hari. Sholat. Sholat saya. Betul. Tapi kenapa Tuhan tidak ada dalam diri saya? Kenapa Tuhan tidak ada dalam urat nadi saya dan segala macam? Iya. Yang mencegah, yang pada akhirnya membuat saya kan filter kan? Bisa. Nah filternya gimana? Ya taruh Tuhanmu di dalam badanmu. Selalu merasa diawasi. Iya. Benar-benar. Iya. Siapa yang laki-laki yang suka dapat duit, terus kemudian ditaruh di tempat yang lain? Ini uang laki-laki. Lebih takut sama istri kan? Iya. Kita nggak kasih sama istri kita, sama istrinya. Disimpan dulu. Simpan sendiri. Iya, buat kita sendiri. Padahal apa sebenarnya ngomong aja sebetulnya kan bisa. Iya. Kan Aku begitu. cuma segini. Nah, kan gitu. Cukup buat beli bensin Iya, sama pulsa aja itu misalnya. Bisa kan? Kan komunikasi. Tapi kenapa kita harus berbohong sama keluarga kita? Iya, betul, Gitu loh. Betul. Ya kan? Ini yang ngomong ini berkali-kali lakukan itu saya. Makanya ada quotes Pak, bagi lelaki yang berkeluarga Pak, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin Pak. Betul. Iya Pak. Betul. Maaf dulu. Iya gitu betul. Karena kalau izin kan takut nggak boleh. Betul. Jadi kita lakuin dulu baru minta maaf. Padahal kita tahu bohong itu salah Betul. dari dulu. Nah itu tadi kalau kita lihat berkaca dari omongan Einstein tadi adalah oke, saya bisa nanti ini dia pasti ini pasti debatable ya. Debatable. Tapi saya mencoba untuk memahami situasinya. Iya ya. Kadang-kadang saya nggak takut sama Tuhan loh. Kadang-kadang nggak ada Tuhan dalam diri saya. Betul. Oke, saya sholat. Setelah sholat ya udah selesai, udah gitu doang. Artinya komunikasi saya dengan Tuhan nggak jalan. Kayak gitu. Ya gimana? Makanya tadi saya bilang, hari ini kita mungkin bisa taubat, besok gitu lagi. Itulah dalam hukum ada yang namanya konsep residivis, toh. Residivis. Melakukan Mengulangi. perbuatan yang mengulang. Kenapa dalam konteks realisme? Ya kita hari ini bisa tobat, besok gitu lagi. Ini tobat, besok gitu lagi. Hari ini kita bentak istri kita misalnya lagi ribut gitu, bentak istri kita. Oke, saya minta maaf. Besok gitu lagi. Kemungkinan ada lagi. Gitu loh. Betul. Apa sinergis dengan statement bahwa iman itu naik dan turun gitu Pak? Seperti rumput yang bergoyang nanti kadang di bawah. Betul juga. Itu ya, Pak, ya? Kita tidak Betul. bisa memastikan tingkat Betul. keimanan kita yang akan selalu strong ke atas gitu Pak. Ya, Seperti mungkin itu ada juga. ujian dan cobaan Nah, itu ya. ujian dan cobaan betul juga. Ada ujian dan Bisa cobaan jadi itu tadi. dalam Tapi hal kebaikan. Nah, ini perlu teman-teman pidana, apakah ujian dan cobaan berpengaruh terhadap benar. dilakukannya tindak pidana? Unsur Dilakukannya tindak pidana dilakukannya tindak pidana atau kejahatan. Dalam beberapa case iya. Kenapa begitu? Dalam beberapa case misalnya adalah
Orang mencuri kenapa sih? Karena nggak punya duit. Butuh. Ya kan? Betul. Orang nggak punya duit kan? Nggak Nah, punya. nggak punya duit ini dalam konteks Islam, dalam konteks beragama dianggap sebagai apa? Mungkin sebagai sebuah cobaan atau ujian. Kan gitu. Ketika dia tidak mampu menahan dirinya dari ujian itu, dia kan kemiskinan itu kan ujian ya? Ujian. Ya, dalam konteks beragama, kemiskinan adalah ujian. Nah, dia diuji dengan miskin. Nah, ketika dia nggak mampu menahan itu semua, maka dia akan melakukan tindak pidana. Bisa sabar gak gitu Iya. kan atas ujian miskinnya gitu ya. Ya sabar aja, miskin 20 tahun. Gimana mau sabar kan gitu ya? Kan gitu ya. Itu realistisnya Sabarnya ya. kok lama betul. Iya, ini realis nih. Ini karena saya pengen realis, lagi saya bilang, sabar 20 tahun miskin. Ke apa? Kan gitu loh. Betul. Iya kan? Iya, Ada yang seperti itu kan. Iya, Ini kan udah lama nggak ketemu, kamu masih miskin aja sekalinya. Tambah lagi faktor lingkungan yang makin memotivasi kita untuk melakukan kejahatan. Benar. Iya, faktor lingkungan Benar. menjadi. Makanya ketemu korelasinya adalah ujian dan cobaan bagi orang beragama itu dapat menjadi salah satu pemicu dari kita melakukan tindak pidana apa tidak. Ketika kita tidak mampu merasakan menahan atau kalau saya sih menggunakan bahasa merasakan, karena saya percaya dengan bahwa Tuhan itu lebih dekat urat nadi kita. Berarti artinya kan bisa kita paham Tuhan dekat banget, ada bersama kita. Nah, ketika Tuhan ada bersama kita posisinya, maka Tuhan akan Allah akan membuat kita menahan dari berbagai macam hal yang buruk. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, maka saya yakin waktu itu Tuhan lagi nggak tahu lagi kemana Tuhannya ya. Atau kitanya yang lari menjauh. Gitu. Nah, itu dia. Bukan Tuhannya yang nggak mau. Ini lama-lama kita terlalu banyak ngomong ini di bredel ini. Dianggap ini penistaan terhadap agama. Betul. Tapi ini kan emang perilaku yang menjadi. Karena saya bilang saya penganut realisme. Saya hari ini bisa berbuat baik, tapi hari besoknya saya bisa berbuat dengan kejam. Betul. Ya dalam perjalanan hidup kita kan begitu ya. Hari ini kita bisa senyum baik, besok kita bisa marahin orang, kita bisa mukulin orang, kita bisa menghina orang. Benar. Hari ini kita bisa melakukan ini itu. Ya realisme begitu, manusianya begitu, kan begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kan kenapa kita melakukan tindak pidana? Atau kenapa orang beragama itu berbuat jahat? Kalau kita melihat perspektif Einstein tadi, posisinya adalah karena ketiadaan Tuhan dalam diri kita. Padahal Tuhan itu ada dalam diri kita. Padahal selalu ada. Gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah ini secara medis ya. Secara medis pernah saya baca beberapa jurnal, dalam otak kita itu memang ada fungsi-fungsi yang akan mengarahkan kita, yang akan mengarahkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik atau perbuatan benar, perbuatan baik atau perbuatan enggak, kan begitu. Contoh kita main bola lah mas kalian, kita kan hari-hari main bola ya. Rutinitas kita main bola ya. Ada nggak sih niat kita untuk mencederai orang? Iya. Ya kan gitu. Iya. Ada nggak sih kita itu lawan siapa begitu kan? Wah, injak aja kakinya kan begitu. Bola kita diambil terus. Iya, injak aja kakinya, sliding aja. Injak, tendang aja dari belakang. Nah, otak kita yang kadang mengarahkan kita seperti itu. Mengarahkan ke arah sana. Mengarahkan kita. Oke, tunggu nanti kita lari, sliding kamu dari belakang, kait kamu dari belakang, jatuh orang. Berarti kan otak kita kan yang mengarahkan otak kita yang mengarahkan kepada diri kita untuk melakukan perbuatan itu. Padahal kita lagi-lagi tahu. Nggak kasihan apa dampaknya. Iya kan kita udah mikir nih. Kita udah mikir kalau dan kita tahu. Benar. Dan yang paling ini adalah paling benar adalah kita sendiri kan nggak mau digitukan. Benar. Betul. Ya nggak sih? Kita balikinlah ke diri kita gitu ya. Ketika orang lain yang melakukan hal itu, apa kita mau atau enggak? Betul. Pasti tapi kenapa kita kadang-kadang ngelihat orang, sliding emosi gitu loh. Iya. Posisinya. Nah, otak kita yang mengarahkan kepada kita. Nah, otak ini yang harus diberikan nutrisi-nutrisi yang membuat bagaimana otak ini bisa berjalan sebagaimana dengan mestinya. Kan begitu. Jadi faktor pengetahuan, faktor nutrisi, faktor gizi, faktor apa segala macam itu akan mempengaruhi whole body kita, yang dari dalam dari kita, itu akan mempengaruhi berbagai macam kenapa sih kok pada akhirnya saya mencoba untuk menelaah kenapa sih kita dilarang banyak hal untuk makan ini itu. Betul Pak. Ya kan? Iya. Secara berlebihan kenapa segala macam. Efeknya ada gitu ya. Efeknya ternyata ke badan kita, mungkin ke akhirnya pengaruh untuk ke otak kita. Sekarang posisinya kebanyakan makan.
Apa yang diperintahkan otak kita? Isinya Tidur. apa? Malas jadinya. Tidur aja bawaannya. Apa kalau orang sini sebutnya apa? Ada kok istilahnya orang sini tuh yang pengoleran. itu Saya kira pengoleran. Betul. Kalau kata Bu Erna tuh micak, Pak. Nah itu dia. Micak tuh pejem gitu. Itu tidur makanya. Karena contoh ya, kalau kita kebanyakan makan. Benar. Kalau kita kebanyakan makan, maka badan kita, otak kita akan mengarah kepada koler lah, tidur segala macam. Padahal ini masih siang. Iya. Misalnya masih siang. Itulah kenapa agama melarang kita untuk dan berhentilah makan sebelum kenyang. Betul, ada perintah itu. Di ayat yang lain juga ada. Nah ini mungkin saya ini mumpung Ramadan ya mendadak Ustadz, padahal saya juga takut juga di ngomongnya, takut salah. Makan jika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul. Iya. Tapi jangan ngambil makanan orang lain tanpa izin. Maling namanya ngambil hak orang lain. Betul. Iya. Artinya selain faktor Tuhan, ada juga faktor dari dalam badan kita yang membuat kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, gitu loh. Membuat otak kita tuh mengarahkan ke sesuatu yang padahal kita tahu, lagi-lagi dari awal kita udah disclaimer nih ya. Mas kalian, saya, siapapun lah, nggak pernah ada yang tidak tahu, dan saya yakin semua tahu bahwa bohong itu adalah perbuatan salah. Tapi kenapa kita masih melakukannya? Ya kan? Otak kita menyuruh. Kan nggak mungkin kita ngomong misalnya, kamu tadi buka puasa, kamu hari ini puasa apa enggak? Misalnya gitu, contoh ya. Kamu hari ini puasa apa enggak? Bilang gitu. Puasa lah, padahal enggak. Ada delay dulu di otak. Tapi kan otaknya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa otak ini kemudian sesuai, Pak? Betul. Kenapa otak ini bisa mengarahkan kita ke jawaban bohong itu tadi? Sebenarnya ada pilihan di situ untuk bisa kita keluarkan. Saya belum bisa puasa hari ini. Macam-macam alasannya kan. Tapi ada juga yang mengarahkan, puasa gitu. Padahal habis rokok 3 batang. Sama es teh. Sama 2 gelas, mie goreng 3. Habis itu pura-pura lemes ini. Puasa juga. Tapi kan otak kita kan. Betul. Secara ilmu pengetahuan ini mungkin ya perlu untuk dilakukan pengkajian. Jadi kalau pembahasan hukum buat saya posisinya orang melakukan kejahatan itu satu adalah karena ketiadaan Tuhan dalam dirinya bagi yang beragama ya, walaupun dia beragama ya. Ketiadaan Tuhan itu bukan berarti Tuhan yang nggak ada dalam dirinya, tapi kita yang lari dari Tuhan. Jauh. Kita yang keluar dari Tuhan. Karena kita mungkin lebih takut kepada manusia, kita lebih takut kepada ini ini contoh lain lagi. Saya sering menemui lagi-lagi karena saya aliran realis ya. Orang lebih takut dengan CCTV, iya kan? Betul. Takut dengan CCTV dibandingkan dengan pengamatan Tuhan. Allah Maha melihat itu kalau Allah Maha melihat, ya kan? Betul. 99 sifat Allah salah satunya adalah Allah melihat. Buktinya apa? Ketika di taman yang gelap, taman yang gelap, 2 orang bukan muhrim, ngapain coba? 2 sejoli. Ngapain coba? Betul. Pindahkan dua muslim, dua yang bukan muhrim ini tadi, ya, yang bukan muhrim belum menikah dan segala macam, ini pindahkan ke kafe, walaupun sama-sama sepinya, tapi ada CCTV-nya. Awareness otak kita gimana? Beda nggak? Betul, beda. Pasti lebih takut untuk melakukan hal-hal yang negatif ketimbang dengan yang gelap. Padahal sesungguhnya sama-sama aja. Sama aja mau kamu tempat gelap. Di mana aja. Lah iya, mau digorong-gorong kah? Mau di tempat gelap kah? Tempat terang kah? Di atas genteng kah? Di mana kah? Sembarang aja kah? Pasti. Kalau kita percaya dengan Allah Maha melihat, Tuhan, maka mereka tidak akan melakukan hal itu. Tapi saya baca juga dari jurnal psikologi nih. Itu tadi 2 taruh di tempat gelap. Di taman tanpa CCTV, dua orang yang sama ini taruh di tempat yang ada CCTV-nya. Ini nggak mungkin pegang-pegang, takut ada CCTV. Di atas CCTV. Yang di tempat gelap ini, yang di taman ini tadi, mereka semuanya dipegangin, habis dipegangin. Ya sama Pak, kayak pengendara Pak. Ada razia, tahu nih informasinya. Wah,
pusing bawa STNK, bawa pakai helm full face. Karena takut ditilang. Helm teropong kalau perlu ya. Kalau perlu iya. Kalau perlu ada minumannya kemarin. Betul. Kayak GP ya kan, Pak? Kayak teman kita Mas Reja tuh kayaknya. Karena takut polisi ada razia. Betul. Coba nggak ada. Betul. Jalan di komplek. Betul. Wah, helm Betul. buang. Kenapa otak kita mengarahkan ke seperti itu gitu loh? Kenapa kita ketika ada polisi? Kenapa kita ketika ada polisi, wih semua jadi takut gitu ya. Tapi ketika enggak ada polisi, sudahlah. Jalan di komplek. Jalan di komplek itu polisi di standing kan ya. Angkat. Betul. Padahal kan tujuannya satu, keselamatan, Pak ya. Seandainya otaknya dia mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya itu posisinya adalah kebaikan. Dari awal dia akan menggunakan helm, dia nggak akan standing, dia akan bawa kelengkapan sesuai dengan aturannya. Ini kan kita bicara kesadaran hukum. Betul, kesadaran hukum. Posisinya. Makanya saya nggak lupa, saya pernah baca juga jurnalnya ada 3 level kesadaran hukum itu. 1 karena takut, 2 karena memang sadar terhadap dirinya sendiri. Ya, sadar dirinya sendiri. 3 sadar terhadap diri dan lingkungan. Dampak. Kesadaran hukum paling tinggi adalah ketika kita sadar terhadap bukan hanya pada diri hanya kita aja, tapi kepada lingkungan. Betul. Gitu loh. Betul. Posisi. Saya kadang kesel, Pak. Apa kalau di jalanan tuh, Pak. Banyak keselnya kalau jalan tuh. Pak, yang lawan arah tiba-tiba saya tuh dalam hati selalu bilang, ini begonya bukan untuk dirimu aja, tapi membahayakan orang gitu loh, Pak. Itu dia maksud saya. Maksudnya apa narasi akan keselamatan itu kurang atau seperti apa gitu, Pak ya? Nah, itu biar sama orang-orang ini ya. Biar teman-teman hukum pidana sama hukum yang kasih sosialisasi. Itu, Pak. Kalau kita ini kan karena posisi Ramadan kita bicarakan Ramadan yang agak ajaib kan. Tapi masuk akal kan? Kita sebagai realisme, kesadaran hukum itu saya sebagai orang yang realis ya, penganut realis posisinya membuat situasinya ya seperti itu. Betul. Kesadaran hukum itu karena takut, karena sadar terhadap diri sendiri, dan yang paling tinggi adalah sadar karena diri sendiri dan juga bisa membawa dampak negatif ke orang lain ketika kita melakukan kejahatan atau keburukan. Iya, kan gitu. Saya nggak mau korupsi karena saya emang itu salah. Itu level paling gini. Saya nggak mau korupsi karena ada undang-undang. Itu level paling rendah. Ya. Kan? Saya nggak mau korupsi karena saya nggak mau dipenjara. Level 2. Saya nggak mau korupsi karena korupsi itu akan merugikan bangsa dan negara. Karena kerugian negara, orang lain makin miskin. Itu dia. Gara-gara kita korupsi. Itu dia. Level 3. Nah, itu yang kemudian di otak kita harus diarahkan ke situ. Benar. Gitu. Betul. Filter besarnya adalah itu, Pak ya. Karena ruginya bukan untuk dirimu aja. Betul. Ada kerugian bagi orang lain. Betul. Posisinya begitu. Betul. Nah, kalau dalam perspektif filsafat ya seperti itulah kadang-kadang saya menyampaikan. Betul. Nah, karena saya juga menganut realis, ya saya juga mencoba membagikan karena saya kenapa ya kok masih berbuat jahat ini kenapa? Tuhan kemana? Bukan Tuhan kemana? Kamu yang kemana kan gitu posisinya. Kan gitu ya. Iya. Yang kedua, otak saya kok jelek betul. Kenapa otak saya ini? Mungkin otak saya ini terlalu banyak diisi, mungkin badan saya mungkin terlalu banyak diisi oleh makanan-makanan yang nggak benar dan segala macam, kurang istirahat, kurang tidur dan segala macam ini itu sehingga membuat otak saya ini jadinya gini deh. Kalau kita tertekan kadang-kadang kita ngawur, Kak. Betul, Pak. Kalau kita stres, banyak tekanan, misalnya panik, anxiety dan putusan kita berantakan. Betul. Posisinya. Makanya kita harus bisa membuat badan kita ini jadi gimana caranya badan kita ini senyaman mungkin buat kita, karena keputusan kita ditentukan oleh badan kita. Betul. Posisinya. Kalau kita dalam pressure ini harus sekarang, ini harus sekarang. Akhirnya apa? Keputusan kita kan jadi kadang-kadang emosional, jadi berantakan, nggak berbasis kebijaksanaan kan gitu. Betul. Berarti memang juga pengaruh nih teman-teman yang bawa kalau materialis ini ya. Anak-anak sekarang ini kan posisinya kan work life balance. Oke, dalam satu situasi saya setuju ketika bahwa iya betul, dalam konteks otakmu itu akan menjadi lebih balance ketika akan menjadi lebih baik ketika balance, ada keseimbangan. Iya. Makan teratur, tidur teratur, hindari gorengan yang menyebabkan hipertensi emosi meningkat. Roma Irama udah bilang, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Lamanya sudah lagu itu, Pak. Tapi masih pengaruh ke otakmu. Iya, benar. Ketika kamu kebanyakan begadang, kamu selalu ambil keputusan. Ya, kurang tidur, kurang oksigen, kurang tidur, sudah otak rusak, sudah berantakan keputusannya. Ya.
Betul. Ya, itu dia. Makanya otak harus dijaga dari dalam dan dari luar. Dari dalam dan dari luar. Karena otak lah yang mengarahkan kita untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik. Tidak baik. Jadi juga dengan pendekatan keagamaan tadi juga Pak, Iya, ketika iya. juga Tuhan kan beragama, ilmunya Tuhan kan ilmu Tuhan ada di di hati dalam. ya. Tapi juga harus pakai. Tetap harus difilter dengan otak. Iya. Seperti itu. Gitu Mas kalian. Lu ini sok-sok ustad juga saya ini. Saya nggak tahu juga ngomong apa sebetulnya nih. Bulan Ramadan Pak. Siap. Ini nggak bulan Ramadan kayak banyak orang saya nanti ini. Oke. Baik, itu tadi sebenarnya kalau saya runut itu baru 2 pertanyaan. Tapi kita sudah Kena 40 durasi menit nih. ini. Oke, kalau gitu. Nanti Tapi nggak apa-apa. kita sambung di Karena beberapa kita tempat. sambung di Betul. beberapa kesempatan betul, lagi. Betul. Tapi kalau saya jadi intinya adalah kita hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam sanubari, karena itu yang menjadi filter kita untuk bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kita sudah tahu Karena kita sudah tahu sebenarnya juga Pak ya, sudah kita pelajari, sudah kita diajari. Oke, benar. Judi itu salah, tahu. Judi itu salah, tahu. Tahu. Romai Rama juga udah bilang begitu. Judi. Saya tahu lagi. Oke, kalau begitu terakhir nih Pak untuk closing statement Pak. Kira-kira apa yang harusnya kita lakukan, apa yang teman-teman pembelajar hukum yang harus lakukan, tips dan triknya ketika memang dihadapkan oleh opsi baik dan buruk, tapi kita bisa memfilter untuk bisa mengarahkan ke arah yang baik. Itu seperti apa kira-kira kalau saran-saran dari Pak Mahendra? Silakan. Apa ya, gimana ya? Paling gampang yang menundukkan pandangan sebetulnya. Wih, betul lah. Karena kan godaan kita yang paling Apa yang kita lihat Pak ya? Realism lagi Pak. Ya, ini realisme pokoknya. Istri kita sudah cantik kurang apa dah. Iya. Kadang ngeliat itu masih aja ngeliat itu kan. Kurang ajar ya gitu kan. Rusaknya tambah cuit Pak. Tambah cuit makin rusak Pak. Ada lagi Jadi sudah sebetulnya hukumnya. adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini kalau saya maknain luas ya. Betul. Artinya bukan hanya Tidak menundukkan hanya pandangan. secara penampakan. Nggak sengaja melihat ini ya. Tapi juga kita nggak kadang-kadang dalam satu kata. Tadi kalau kita bahas dia posisinya yang pertama adalah jelas hadirkan Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, ya kita juga harus bekali otak kita ini sebagai tempat untuk berpikir ini Nutrisi dengan berbagai macam yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama. Betul. Jangan berlebihan dan jangan berkurangan. Terus kemudian ya sama juga misalnya jangan juga nonton porno karena juga merusak otak. Dan pornografi kan juga dilarang oleh agama. Jadi sebenarnya agamanya sudah benar. Nah yang paling penting kalau kita harus merumuskan dalam satu kata, ya jaga pandangan sebetulnya, tundukkan pandangan. Nah, tundukkan pandangan ini akan menjaga kita dari berbagai macam hal, dari berbagai macam hal yang sifatnya negatif. Bukan berarti kita hanya pada situasi fisik, tapi berbagai macam. Contoh misalnya begini. Jadi yang contoh paling gampang adalah ya kadang kalau lihat cewek, laki-laki ya, lihat cewek gitu, wah iya sudah, sudah itu sudah tanda-tanda dia udah jangan usah dilihat, nggak usah dilihat posisinya. Betul. Toh sudah dijanjikan bahwa yang di rumah itu adalah yang terbaik. Kan gitu kan begitu. Nah bagi yang belum ya cepat cari supaya di rumah ada yang terbaik kan begitu supaya terhindar dari hal itu. Nah menundukkan pandangan pun juga dari hal-hal yang di luar sana. Misalnya kita nggak perlu iri dengan teman kita yang mungkin punya ya udah semua sudah punya ininya sudah ya, punya porsinya lah ya Pak sabar dan segala macam. Jadi menundukkan pandangan itu menundukkan pandangan itu banyak maknanya, banyak situasinya, bukan hanya sekedar fisik tapi juga pandangan yang lainnya. Dan dengan menundukkan pandangan itu kita akan selalu ingat bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kita. Allah akan bersama dengan kita. Nah itu yang paling penting kalau saya sih dalam perspektif hukum posisinya ya dalam perspektif hukum itu adalah preventif. Menundukkan pandangan itu adalah preventif. Menundukkan pandangan itu dalam skema hukum itu adalah skema preventif, mencegah dari kita untuk melakukan perbuatan yang lebih jauh negatif. Betul. Semakin banyak kita memandang yang aneh-aneh, semakin otak kita akan terstimulus untuk melakukan hal negatif. Betul, apalagi ya pandangan ini kan juga termasuk telinga juga ya. Betul. Mendengar informasi itu juga kalau bisa ya kalau kata Tombo Ati ya kumpul ono wong ingkang soleh kan. Karena kita akan ketemu dengan informasi-informasi yang baik. Tentukan circle-mu yang baik, lingkungan yang baik gitu ya. Kan gitu posisinya. Ini saya alamin soalnya. Betul, Pak. Saya alamin situasinya. Ya berbagai macam perjalanan dari dulu sampai sekarang ya saya alamin. Saya pernah di circle yang begini, saya pernah di circle yang begini, saya pernah di circle begini. Itu mempengaruhi otak, mempengaruhi
batin saya Batin juga. kita juga. Betul, Nah, betul. batin kan berhubungan dengan Tuhan tadi itu, gitu loh. Mata pandangan dengan mata hati gitu. Iya kan Pak? mata hati Iwan Fals dong. Iya. Jadi gudul basornya menjaga pandangannya tidak hanya pandangan yang Iya. terlihat secara panca indera, namun juga pandangan hati. Kalau saya sih itu. Mantap sekali. Kalau saya Itu tadi terkait dengan Ini sebenarnya dalam mata kuliah filsafat semester 2 S2 sebetulnya yang saya omongkan ini. Iya, benar-benar. Jadi udah tahap lanjutan jadi, nih. jadi sebetulnya ini nanti kalau ini jadi, semester depan saya ngajar, saya nggak usah ngajar, ini aja diputer. Ya Oh, ini iya. materinya. Saya juga Pak, kebetulan. Kan Bapak yang suruh. Betul. Tolong putar. Iya, kenapa orang berbuat Bisa berbuat jahat? jahat. Padahal kita tahu itu adalah perbuatan yang jahat. Buruk. Apa filternya, apa faktornya? Tonton podcast Terjawab di ini. sini. Kan gitu. Oke. Terima Baik, kasih siap. kepada Pusat Studi Hukum Islam yang sudah pesan sponsor. Siapa tahu dapat THR kan? THR dari Pusat Studi Hukum Islam. Siapa tahu. Pak. Minimal kan dapat kurma 3 kan nggak apa-apa juga Ya, kan. 3 kerdus. 3 kerdus. Kita jual lagi. Terima kasih kepada Pusat Studi Hukum Islam yang memfasilitasi kita ya. Betul, kegiatan siap. ini ya, supaya ini bisa nanti terlaksana di tahun-tahun berikutnya. Dengan tema-tema yang tengah-tengah yang lebih menarik, yang berbeda, Ya. tentunya dengan isu-isu yang lebih hangat. Dan tema-tema seperti ini yang tadi saya bilang, kita harus memperbanyak. Tugas kita sebagai perguruan tinggi, Betul. memperbanyak edukasi supaya otak orang-orang di luar sana Betul itu. Pak, critical thinking itu perlu Pak. Karena itu tugas kita sebagai perguruan tinggi. Yes, Pak. Yang mana masyarakat harus menemukannya di perguruan tinggi. Yes, tugas kita, kewajiban kita. Oke, Sip. Pak Rekan, Pak Mahendra Putra Kurnia, Siap. kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan, Siap. di waktu lain, di tempat yang lain. Kita closing karena ini waktu sudah menunjukkan Mendekati buka mendekati puasa. Saatnya war takjil. sudah war tarjil ini harusnya kita. Jadi kita tutup saja untuk podcast kita hari ini. Tetap sehat dan semangat. Bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Podcast ini kerjasama dengan Pusat Studi Hukum Islam dalam rangka Syiar Ramadan. Kita ketemu kembali di program-program podcast berikutnya. Terima kasih Pak Dekan. Siap. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pembelajar hukum dimanapun mereka berada. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.